Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku, Sri Suprihatin 87. Seperti janji aku kemarin, kalau kita udah dapat daging kurban, baru mau mengolah daging kurban. Nah, kali ini aku bikin video, kita bikin empal. Jadi ini requestan dari suami aku, dia pengen dibikinin empal. Jadi ayo teman-teman, jujur sih ini pertama kali, tapi hasilnya lumayan. Ayo teman-teman, langsung aja lihat videonya. Pertama-tama ini aku rebus dagingnya, rebusan pertama, jadi airnya sampai mendidih, kemudian masukkan daging dan kemudian diangkat, dibuang airnya. Kemudian di sini aku akan ngerebus air baru. Kemudian direbus lagi, ini dagingnya karena tadi besar jadi aku potong dua bagian. Ini aku pakai sekitar 1 kilo 200 gram. Kemudian di sini aku rebus menggunakan 1 saset kaldu sapi dengan serai dan daun salam. Kemudian di sini aku tutup, aku presto ya. Aku presto selama 30 menit. Dihitung pas ada suara mendesisnya ya. Kemudian di sini mau aku sangrai, ada kemiri dan 2 sendok ketumbar. Teman-teman boleh juga pakai ketumbar yang udah jadi sekitar 2 sendok makan. Dan ini perbumbuan duniawinya, ini air asam sekitar 100 ml. Ini cuma asam yang direndam dengan air, ada santan, ini opsional. Terus di sini ada lada bubuk 1 sachet, ada daun salam, ada serai, ini nanti dimemarkan. Kemudian ada jahe, ada lengkuas, ada bawang putih, bawang merah, ini banyak banget. Terus ada biji pala, aku pakai 1 buah. Dan ini mau aku haluskan bersama ketumbar, tapi ini mungkin aku misah-misah ya menghaluskannya karena blendernya juga kecil. Di sini ada maksudnya gula Jawa. Di sini aku pakai 3 keping seperti ini. Ini mau aku haluskan kecuali serai dan salam ya, semuanya. Seperti ini aku misah-misah karena blendernya kecil ya teman-teman. Dan aku ini blendernya nggak pakai minyak tapi pakai air, kecuali ini ketumbar dan kemiri nggak pakai apa-apa, mereka halus sendiri. Ini lengkuas dan ini perbawangannya tadi sama jahenya. Ini air asamnya ya teman-teman, dan gula merahnya sudah aku potong-potong. Ini udah 30 menit dan sudah aku diamkan ya teman-teman sampai prestonya nggak mendesis lagi. Ini kita buka, kemudian aku mau angkat dagingnya, didinginin dulu, nanti baru kita potong-potong. Kemudian di sini aku potong tipis, tapi ini aku nggak terlalu tipis karena kayak dagingnya tuh udah terlalu empuk gitu teman-teman. Cuman masih bagus sih, makanya ini aku nggak terlalu tebal. Kalau mau lebih tipis lagi teman-teman boleh seperti ini. Ini tuh begini semuanya. Kemudian dagingnya ini kita geprek-geprek gitu kayak gini, dah. Seperti ini cukup teman-teman. Kalau dagingnya masih keras teman-teman bisa lebih dikencengin lagi mukulnya ya. Ini kerjain semuanya sampai selesai. Berikutnya di sini mau kita ungkep. Di sini bumbu-bumbunya, ini ada jahe dan lengkuas. Kemudian masukin juga semua bumbu halusnya. Ini ada bawang merah, bawang putihnya sama biji palanya tadi. Kemudian juga gula merahnya, masukin semuanya. Dan juga ini ada kemiri dan ketumbar juga masuk. Air asamnya juga masuk. Serai dan salamnya juga masuk, lada bubuknya juga masuk. Kemudian aku masukkan juga santan. Pokoknya kalau santan ini opsional ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai santan juga sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian aku masukkan air sekitar
350 ml. Ini airnya tuh air sisa rebusan daging sapi tadi ya, yang di presto itu. Kemudian aku masukkan garam. Ini garamnya itu sebanyak 3 sendok teh aku pakainya. Kemudian sebelum dimasukkan dagingnya, ini aduk dulu semua bumbunya biar gampang ngaduknya ya. Diaduk-aduk sampai tercampur, termasuk santannya ini supaya tercampur, karena aku pakai santan instan, pastinya dia sangat bergumpal gitu. Juga garamnya juga biar rata. Di sini aku udah mulai nyalain kompor ya teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup rata, kemudian masukkan dagingnya semua, tapi pelan-pelan ya masukinnya. Nah, kemudian diaduk sampai rata. Ini kita masak ya, kita ungkep lah istilahnya ya teman-teman, dengan api kecil aja sampai bumbu-bumbunya meresap. Jangan terlalu sering diaduk-aduk, tapi juga jangan lama-lama nggak diaduk, nanti gosong bagian bawahnya kayak gitu. Jadi diaduk sesekali aja sampai airnya itu meresap teman-teman. Nah, ini airnya sudah menyusut ya teman-teman, lihat tuh udah menyusut, setengah menyusut seperti ini. Sudah nggak usah nunggu kering. Ini mau aku matikan kompornya, tapi setelah dimatikan kompornya aku tutup sampai nanti dia dingin baru kita buka. Kalau sudah dingin kemudian kita angkat. Nah, nanti kita ambil daging-dagingnya ya. Nah, ini kita pisahin dulu nih daging dan sisa-sisa bumbu yang ada di wajannya. Nah, yang sisa bumbunya ini mau aku masak lagi sampai agak kering ya teman-teman. Kalau sudah selesai soal perungkepan, sekarang kita tinggal goreng. Ini goreng, nggak usah lama-lama gorengnya karena dagingnya kan sudah matang. Nanti tuh dia pas udah diangkat baru warnanya tuh akan coklat sendiri kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa bumbunya juga digoreng ya teman-teman. Dan ini hasilnya, wangi banget, enak dan gurih. Ini dia hasilnya, banyak banget. Ini tuh 120 gram ya, 120 gram, 1200 gram dagingnya, jadinya sebanyak ini. Bumbunya masih banyak banget, bisa diaur-aur di atas, tapi menurut aku pakai resep ini rasanya enak banget, mantul. Aku sebenarnya belum pernah sih makan gepuk yang aslinya kayak gimana, tapi ini menurut aku nih enak ya teman-teman. Boleh dicoba resepnya, siapa tahu aja ini menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe.